Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 1830802020. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 2B. Nah, golongan 2B ini terdiri dari Zn atau zinc, Cd atau kadmium, dan Hg atau merkuri. Nah, zinc ini sendiri mempunyai nomor atom 30 dengan massa atom 65,38 gram per mol dan konfigurasi elektron Ar 3d10 4s2. Nah, zinc ini atau seng mempunyai kelimpahan di kerak bumi sekitar 0,02% dan zinc ini terbakar di udara dengan nyala api kebiruan. Sedangkan kadmium mempunyai nomor atom 48 dengan massa atom 112,414 gram per mol dengan konfigurasi elektron Kr 4d10 5s2, di mana kadmium ini kelimpahannya di kerak bumi sekitar 150 bagian per miliar berat, 30 bagian per miliar mol. Nah, sedangkan kelimpahannya di tata surya 6 bagian per miliar berat dan 70 bagian per triliun per mol. Nah, yang terakhir ada Hg atau merkuri. Hg ini mempunyai nomor atom 80 dengan massa atom 200,59 gram per mol dan konfigurasi elektron Xe 4 F14 5d10 6s2. Nah, kelimpahannya ini di kerak bumi sekitar 85 bagian per miliar berat, 9 bagian per miliar mol. Sedangkan kelimpahannya di tata surya sekitar 20 bagian per miliar berat dan 120 bagian per triliun oleh mol. Nah, Zn ini atau seng mempunyai kegunaan biasanya digunakan untuk melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat dan digunakan untuk bahan baterai. Sedangkan kadmium ini biasanya digunakan sebagai komponen kunci dalam produksi baterai serta proses pelapisan dan biasanya digunakan pada penyepuhan elektrik. Untuk merkuri sendiri biasanya digunakan sebagai bahan amalgam gigi, insektisida, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lainnya. Nah, seng ini biasanya diperoleh dari proses elektrolisis, di mana seng ini diekstraksi dari seng blende atau sphalerite, atau seng sulfit, atau kalamin seng karbonat. Nah, seng sulfida dibakar di udara untuk menghasilkan seng oksida. Kalamin dapat digunakan secara langsung dalam lelehan seng karena dalam pemanasannya akan menghasilkan oksida. Seng tidak murni kemudian didistilasi frasional dari campuran ampas biji dan logam lainnya seperti timah dan kadmium yang keluar dari pembakaran tinggi pada atmosfer yang kaya akan karbon monoksida. Nah, dilarut ampas biji dan timah tadi dari dua lapisan dapat ditahan pada dasar furnase. Kemudian dapat dimurnikan lebih lanjut melalui distilasi fraksional kedua atau dengan dilarutkan ke dalam larutan asam sulfat dan dimurnikan secara elektrolit seperti yang digambarkan sebelumnya. Nah, sedangkan CD ini didapat dari hasil sampingan produksi zinc. Nah, karena titik didihnya rendah, kadmium dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan bertahap. Zn dan Pb diperoleh kembali secara serentak dengan cara tungku pemanas letupan. Dan kadmium suatu hasil sampingan yang tidak banyak ragamnya dan biasanya dipisahkan dari Zn dengan destilasi atau dengan pengendapan dari larutan sulfat dan debu Zn. Nah, untuk raksa sendiri, biasanya ini didapat dari hasil pemanggangan sinabar. Raksa pemanggangan sinabar ini atau HGS tidak menghasilkan HGO. HGO tidak mantap pada suhu tinggi mengurai menjadi Hg dalam fasa gas dan O2 dalam fasa gas. Nah, raksa dimurnikan dengan meraksikannya dengan HNO3 dalam fasa aquos yang mengoksidasi hampir semua pengotor. Hasilnya tak larut mengembang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Pemurnian terakhir adalah melalui
penyulingan. Raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dari kebanyakan logam, yaitu sekitar 99,998% Hg atau lebih. Nah, untuk bioksnya sendiri, Seng di sini mempunyai bilangan biloks 2 atau Zn2+ dengan reaksi Zn2+ plus SO4 2- menghasilkan ZnSO4. Untuk CD sendiri, CD2+ dengan reaksi CdNO3 2 kali direaksikan dengan 2NaOH akan menghasilkan CdOH2 plus 2NaNO3. Nah, untuk Hg sendiri ada Hg+ dan Hg2+. Reaksi untuk Hg+ yaitu 2Hg+ direaksikan dengan 2Cl- akan menghasilkan Hg2Cl2. Sedangkan pada Hg2+ direaksikan dengan 2Cl- akan menghasilkan Hg2Cl2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.